Jika kamu penakut, lebih baik jangan lanjutkan video ini, karena malam ini aku akan membawamu ke sebuah kisah yang tak akan mudah kamu lupakan. Semua orang di kampung Wonorejo, Surabaya, pasti kenal sama Pak Agus. Orangnya kalem, nggak banyak omong, tapi dulunya terkenal rajin banget. Dia tinggal di gang sempit yang rumah-rumahnya berdempetan. Rumah Pak Agus dulu cuma berdinding triplek, atapnya seng, dan halamannya pun cuma cukup buat jemur pakaian. Pekerjaannya tukang kayu, usaha kecil-kecilan, buka bengkel kayu seadanya. Cuma punya satu gerobak sama 2 pekerja, dan tiap hari dia dorong sendiri hasil kayu buat dikirim ke pelanggan. Tapi semua berubah sejak tahun 2015. Waktu itu tiba-tiba aja Pak Agus jadi bahan pembicaraan. Bukan karena masalah, tapi karena kehidupannya berubah drastis, kayak sinetron. Bayangin aja, dalam waktu kurang dari setahun, rumah triplek yang dulu jadi tempat tinggalnya dibongkar total. Diganti rumah tingkat 3 lantai, lengkap dengan pagar besi otomatis, lampu taman yang nyala dari sore sampai pagi, dan kaca jendela yang dilapisi film gelap. Nggak berhenti di situ. Dalam 1 bulan, dia beli 2 mobil mewah sekaligus, Alphard dan Fortuner, yang langsung diparkir rapi di garasi baru yang dibangun berdampingan dengan taman air mancur mini. Warga yang dulu kenal Pak Agus sebagai tukang kayu biasa langsung heboh. Tapi karena Pak Agus dikenal baik dan jarang neko-neko, awalnya semua orang cuma ikut senang. Rezeki orang siapa yang tahu, ya kan? Begitu kata tetangga kanan kirinya. Apalagi waktu itu banyak yang bilang usaha kayu milik Pak Agus berkembang pesat banget. Dia buka cabang sampai ke Kalimantan. Bahkan ada desas-desus katanya sempat ekspor kayu ke Malaysia. Pokoknya kesuksesannya terlalu cepat, terlalu luar biasa, terlalu nggak masuk akal buat orang yang baru. Beberapa bulan lalu masih ngutang buat beli paku. Nah, disinilah mulai muncul suara-suara kecil dari warga. Bisik-bisik yang awalnya cuma dibicarain pelan-pelan sambil beli sayur di warung, mulai menyebar kemana-mana. Soalnya dia pernah hilang seminggu terus pulang langsung kaya. Katanya dia ke Gunung Kawi. Ada yang lihat dia bawa sesajen, semedi tengah malam di lereng. Dan nama Gunung Kawi langsung bikin orang merinding. Gunung itu udah lama banget dikenal sebagai tempat orang cari kekayaan lewat jalan gaib. Bukan cuma mitos, udah banyak cerita turun-temurun soal orang-orang yang kesana buat cari pesugihan. Ada yang ngasih sesajen, ada yang tidur di bawah pohon keramat, dan yang paling menyeramkan, ada yang katanya harus ngasih tumbal dari darah daging sendiri. Pak Agus sendiri nggak pernah ngaku atau cerita soal apapun. Tapi yang bikin warga makin yakin adalah perubahan sikap dia sendiri. Dia jadi pendiam, jarang nongol ke acara warga. Kalau dulu dia aktif bantu masjid dan sering ikut pengajian malam Jumat, sekarang dia selalu punya alasan buat nggak datang. Pernah ada tetangga yang meninggal dan Pak Agus nggak muncul sama sekali. Bahkan waktu warga gotong royong bersihin saluran air depan rumah, Pak Agus cuma ngintip dari balik tirai. Istrinya Bu Rina juga berubah. Kalau dulu terkenal ramah dan suka ngobrol sama ibu-ibu lain, sekarang lebih banyak di dalam rumah, jarang keluar. Dan kalau keluar pun selalu pakai masker, topi, dan jalan cepat seolah takut ketemu orang. Wajahnya juga kelihatan pucat, matanya sering sembab kayak habis nangis. Tapi yang paling aneh, bukan mereka berdua, anak sulung mereka, Rehan. Rehan ini anak yang bisa dibilang sempurna. Ganteng, sopan, pinter, dan selalu ranking 1. Dia juga anak yang aktif di sekolah. Tapi setelah ayahnya sukses besar, Rehan berubah. Wajahnya makin hari makin pucat, matanya cekung, senyumnya hilang. Dan beberapa kali dia absen sekolah tanpa keterangan. Beberapa teman dekatnya sempat cerita kalau Rehan sering ngeluh ngerasa kayak ada yang ngawasin dia terus-menerus. Pernah dia bilang ke sahabatnya, "Gua ngerasa kayak tiap malam ada yang berdiri di pojok kamar. Cuma diem, nggak ngapa-ngapain, tapi gue ngerasa kayak dipaksa buat ikut." Rehan juga pernah cerita ke guru agamanya soal mimpi yang datang berulang-ulang. Di mimpinya dia jalan di lorong sempit, gelap banget. Di ujung lorong ada sosok orang tua berjubah hitam
yang cuma berdiri membelakangi. Dan waktu Rehan ngelangkah mendekat, orang tua itu nyuruh dia ikut. Tapi pas Rehan menolak, dia kebangun sambil teriak. Guru itu awalnya mikir Rehan cuma stres. Tapi setelah kejadian tragis itu, semua orang sadar kalau mimpi itu bukan cuma bunga tidur. Rehan meninggal 3 hari setelah ulang tahunnya yang ke-17. Hari itu siang bolong. Jalan depan rumah Pak Agus sepi banget karena hari libur. Rehan waktu itu katanya mau ke warung beli air minum. Dia jalan santai sambil main HP. Dan begitu sampai di tengah jalan, mobil dari arah berlawanan datang dengan kecepatan tinggi dan langsung menabraknya. Rehan terpental jauh. Kepalanya terbentur pembatas jalan. Darah langsung mengalir deras. Saksi mata bilang dia langsung meninggal di tempat. Yang bikin aneh, jalan itu biasanya sepi, mobil jarang lewat. Dan yang lebih janggal lagi, warga yang lihat kejadian itu bilang nggak ada suara rem. Mobil itu kayak emang nggak mau ngerem. Polisi datang dan seperti biasa, mereka periksa CCTV dari toko sebelah rumah Pak Agus. Dan di rekaman itulah kejadian makin aneh. Detik-detik sebelum Rehan ditabrak, terlihat jelas ada bayangan hitam berdiri di seberang jalan. Bentuknya seperti sosok tinggi, pakai jubah, tapi nggak jelas wajahnya. Dan pas Rehan nyeberang, mobil itu muncul dari arah belakang sosok itu. Tapi anehnya, bayangan itu hilang tepat saat mobil menyambar Rehan. Tak hilang begitu saja, kayak menguap. Polisi bingung, CCTV nggak rusak, tapi mereka nggak bisa menjelaskan apa itu. Akhirnya dibilang aja kecelakaan biasa. Tapi warga, mereka nggak percaya. Mereka tahu ini bukan kecelakaan biasa, ini tumbal. Karena di cerita-cerita yang beredar soal pesugihan Gunung Kawi, tumbal pertama biasanya ditagih saat anak sulung menginjak usia 17 tahun. Dan ya, pas banget, Rehan baru aja ulang tahun ke-17, 3 hari sebelumnya. Ulang tahun itu nggak dirayakan besar-besaran, cuma makan malam keluarga. Tapi satu hal yang aneh, malam itu Rehan katanya minta tidur di kamar ibunya. Dia bilang dia takut tidur sendiri, takut mimpinya balik lagi. Tapi malam itu dia akhirnya tidur di kamarnya. Dan pagi-pagi, dia cuma tinggal nama. Warga geger. Beberapa orang langsung menghubungkan semuanya. Mulai dari perubahan drastis kehidupan Pak Agus, sampai mimpi-mimpi aneh Rehan, dan akhirnya kematian tragisnya. Tapi yang bikin ngeri adalah kejadian-kejadian setelah kematian Rehan. Rumah Pak Agus makin sepi, tapi setiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar bilang mereka sering dengar suara tangisan dari kamar lantai 2. Tangisan pelan, yang kedengeran kayak suara anak muda. Kadang disusul suara langkah kaki yang jalan pelan-pelan, lalu berhenti di depan jendela. Waktu itu ada satu warga, namanya Pak Heri, yang lewat depan rumah Pak Agus sekitar jam 2 malam. Dia habis jagain anaknya di rumah sakit dan lagi jalan pulang. Pas lewat depan rumah itu, dia lihat ada orang berdiri di balkon lantai 2. Kayak anak muda yang cuman diem. Tapi yang bikin dia nggak bisa tidur seminggu adalah orang itu nggak punya wajah. Cuma datar, kosong, dan matanya gelap kayak lubang. Dan menurut Pak Heri, itu benar-benar mirip Rehan. Cerita ini mulai menyebar. Tapi Pak Agus masih belum ngomong apa-apa. Bahkan saat beberapa warga mulai menghindar, dia tetap tertutup. Sampai akhirnya, istrinya pun mulai berubah. Mukanya makin pucat, kayak enggak tidur berhari-hari. Kadang dia suka berdiri di teras sambil bawa baju Rehan. Diam aja, ngelamun. Dan waktu ada yang nyapa, dia cuma jawab, "Rehan, belum pergi, dia masih di sini." Cerita ini belum selesai. Dan sayangnya, kematian Rehan bukanlah akhir. Karena di perjanjian pesugihan Gunung Kawi, tumbal bukan cuma satu. Kalau kamu pernah dengar suara tangis anak muda dari rumah besar di ujung gang Wonorejo, jangan pernah berhenti. Jangan lihat ke jendela lantai 2, karena bisa jadi dia masih nunggu giliran selanjutnya. Setelah Rehan meninggal, rumah Pak Agus berubah total kayak rumah yang kehilangan jiwa. Dulu, setiap sore selalu ada suara ketawa anak-anak dari dalam. Dira biasanya main sepeda muter-muter halaman. Rehan suka main gitar sambil nyanyi pelan di teras. Bahkan Bu Rina suka nyetel lagu keroncong dari dapur. Tapi sekarang,
Semua suara itu lenyap, sepi. Bahkan suara TV pun nggak kedengeran lagi. Tirai-tirai di jendela selalu tertutup rapat, kayak mereka lagi nyembunyiin sesuatu dari dunia luar. Bahkan siang hari pun rumah itu terasa dingin dan muram, kayak ada kabut tipis yang nggak bisa dilihat mata. Tapi kerasa di kulit. Tetangga mulai resah. Suasananya udah nggak enak. Banyak yang ngerasa rumah Pak Agus kayak menyerap energi sekitar. Orang yang lewat depan rumah itu malam-malam ngaku selalu ngerasa kayak diawasi. Kayak ada mata yang ngikutin dari balik jendela lantai 2. Dan cerita-cerita aneh mulai bermunculan. Ibu Sari, tetangga sebelah yang rumahnya cuma dipisah pagar rendah. Suatu malam kebangun sekitar jam 3 dini hari. Dia haus, jadi turun ke dapur ambil air. Pas lagi balik ke kamar, matanya nggak sengaja ngelirik ke arah luar lewat celah tirai. Dan di sana, di taman rumah Pak Agus, dia lihat sosok tinggi berdiri diam. Bentuknya seperti orang yang pakai jubah panjang, tapi nggak kelihatan wajahnya. Nggak ada mata, nggak ada mulut. Cuma kayak kabut hitam yang berdiri diam dan tinggi banget. Ibu Sari cuma bisa diem, badannya kaku. Dia coba berkedip dan pas buka mata lagi, sosok itu udah nggak ada. Tapi rasa dingin langsung nyebar ke seluruh tubuhnya. Dia balik ke tempat tidur sambil gemetar. Dan sejak itu, dia selalu tutup semua jendela rapat-rapat setiap malam. Yang bikin tambah aneh, besok paginya, tanaman melati yang baru dia lihat mekar kemarin sore, semuanya mendadak layu. Bahkan ada beberapa yang kayak terbakar di bagian ujung daunnya. Ibu Sari cuma bisa berdiri di pagar, ngeliatin taman Pak Agus yang sekarang kerasa kayak kuburan mini. Sepi, gelap, dan penuh tanda-tanda yang nggak bisa dijelasin. Sementara itu, Pak Agus sendiri makin hari makin tertutup, nggak pernah kelihatan keluar rumah. Kalaupun keluar, biasanya malam. Dan selalu pakai jaket tebal sama kacamata hitam. Padahal itu malam hari dan cuaca Surabaya panas banget. Pernah suatu malam dia ke warung kecil depan gang. Belanjaannya bikin bulu kuduk berdiri, 5 batang dupa, 2 botol minyak kelapa hitam, dan beberapa lilin berwarna gelap. Waktu Bu Warti, si empunya warung, nanya buat apa semua itu, Pak Agus cuma senyum aneh dan jawab pelan, "Buat syukuran, Bu." Tapi syukuran apa yang pakai lilin hitam dan dupa tengah malam? Wajahnya juga kelihatan beda, lebih tirus, pucat. Matanya sembab tapi tatapannya kosong, kayak orang yang nyimpen beban gede banget, tapi nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Bu Rina juga makin aneh. Hampir tiap pagi, tetangga ngelihat dia nyapu halaman belakang sambil meluk sesuatu. Ternyata itu baju Rehan, masih ada noda darahnya, nggak pernah dicuci. Dia peluk baju itu erat, kadang sambil nangis pelan. Pernah satu malam Jumat Kliwon, Ibu Sari ngintip dari jendela lagi, dan dia lihat Bu Rina duduk di depan kamar Rehan. Baju Rehan ditaruh di atas tikar kecil. Di depannya ada dupa yang menyala, tangannya terangkat, dan dia komat kamit baca doa pakai bahasa Jawa yang terdengar asing dan berat. Nggak kayak doa-doa biasa, lebih kayak mantra. Matanya merah, air matanya ngalir terus. Tapi yang paling menyeramkan, saat dupa itu makin pekat asapnya, terdengar suara langkah dari dalam kamar Rehan. Padahal kamar itu udah dikunci sejak Rehan meninggal. Warga makin yakin, ini bukan kesedihan biasa. Ada sesuatu yang gelap dan sedang terjadi di dalam rumah itu. Tapi belum ada yang berani ngomong langsung. Semuanya cuma bisik-bisik. Tapi rasa takut mulai merambat ke seisi kampung. Lalu, kejadian aneh makin menjadi. Anak kedua Pak Agus, Dira, mulai bertingkah aneh. Padahal dia baru 11 tahun. Awalnya, dia cuma jadi pendiam, jarang main keluar. Tapi lama-lama, dia mulai ngomong sendiri. Duduk di ruang tamu sambil meluk boneka kelincinya. Dan ngomong pelan seolah ngobrol sama seseorang. Kadang dia ketawa kecil, kadang nadanya berat dan lambat, kayak lagi ngulang ucapan orang lain. Tapi yang bikin warga makin takut adalah apa yang dia ucapkan waktu Bu Sari lagi bantuin Bu Rina beres-beres dapur. Dira duduk di karpet, meluk bonekanya. Lalu tiba-tiba ngomong, "Kakak Rehan nggak bisa tidur." Dia masih duduk di kursinya.
Dia bilang ayah harus bayar satu lagi. Kalimat itu bikin Bu Sari lemes seketika. Matanya langsung nyari Bu Rina, tapi Bu Rina cuma nangis sambil ngelap piring. Kayak udah pasrah dengar kalimat itu berkali-kali. Ternyata Dira sering ngomong hal serupa. Kadang malam-malam dia duduk di tangga, lihat ke arah kamar kakaknya yang terkunci, lalu ngomong, "Kakak marah." Kakak bilang waktunya belum cukup. Enggak cuman itu. Setiap malam lampu-lampu rumah Pak Agus suka mati sendiri. Listrik nggak pernah bermasalah di kampung itu. Tapi rumah Pak Agus beda sendiri. Pernah satu malam seluruh rumah gelap gulita, tapi rumah sebelahnya tetap terang. Anehnya lilin-lilin yang udah disiapin juga nggak bisa nyala. Api dari korek pun nggak keluar. Kucing-kucing liar yang biasanya banyak berkeliaran di sekitar gang juga mulai menghilang. Nggak ada suara meong tengah malam lagi. Beberapa warga curiga, tapi baru yakin setelah kejadian satu malam yang bikin seisi gang ketakutan. Pak Seno, satpam kampung yang kebetulan lagi jaga malam, nemu seekor kucing mati di depan pintu rumah Pak Agus. Matanya melotot, lidahnya keluar, dan yang paling mengerikan, di bawah tubuh kucing itu ada kertas kecil yang ditulis pakai aksara Jawa kuno. Ada tetesan darah kering di ujungnya. Pak Seno langsung lari manggil ketua RT. Tapi begitu balik lagi ke depan rumah Pak Agus, kucingnya udah nggak ada. Cuma sisa bercak darah di ubin. Malam itu nggak ada yang bisa tidur. Banyak warga mulai tanya-tanya ke orang pintar, ke ustaz. Bahkan ada yang nyuruh keluarganya ngungsi dulu ke rumah saudara. Tapi tetap belum ada yang berani konfrontasi langsung ke Pak Agus. Mereka masih bingung antara kasihan dan takut. Dan semua itu, semua keanehan itu, makin hari makin berat. Udara di sekitar rumah Pak Agus makin dingin. Padahal musim kemarau. Kalau orang lewat depan rumah itu malam-malam, nafas mereka bisa kelihatan keluar kayak di gunung. Beberapa anak kecil mulai mimpi buruk. Ada anak tetangga yang bangun tengah malam sambil teriak-teriak, "Om Agus jahat, Om Agus jahat." Tapi pas ditanya lebih lanjut, si anak cuma nangis dan gak mau ngomong lagi. Suatu malam, ada satu kejadian yang jadi puncaknya. Malam Jumat Kliwon, angin mendadak kencang banget, daun-daun berterbangan. Suara lolongan anjing kedengeran dari kejauhan. Dan sekitar jam 2 malam, Ibu Sari yang entah kenapa lagi kebangun, lihat ada cahaya merah menyala dari kamar Rehan. Padahal kamar itu gelap selama ini. Tapi malam itu, cahaya merah temaram kayak bara api kelihatan dari balik tirai. Dia coba ngelihat lebih jelas, tapi yang dia lihat malah bikin dia hampir pingsan. Ada bayangan duduk di ranjang. Bentuknya mirip Rehan, tapi wajahnya gosong, matanya putih semua. Dan di sampingnya ada sosok tinggi berjubah hitam berdiri. Nggak gerak, cuma berdiri, tapi kelihatan kayak nunggu. Ibu Sari langsung tarik tirai dan baca ayat kursi sambil nangis. Keesokan harinya, warga baru dengar cerita itu. Dan satu demi satu, mereka sadar. Ini bukan cuma cerita serem malam-malam. Ini beneran. Ini nyata. Ini kutukan dari perjanjian yang gak semua orang bisa tanggung. Waktu itu ketua RT akhirnya mutusin buat ngomong langsung ke Pak Agus. Tapi Pak Agus gak mau ketemu. Bahkan waktu dia diketuk pintunya siang-siang, gak ada jawaban. Padahal jelas-jelas ada suara dari dalam. Dan setelah 5 menit nunggu, tiba-tiba suara dari dalam bilang pelan, "Belum cukup." Ketua RT langsung mundur. Dan sejak hari itu, nggak ada lagi yang berani nyentuh rumah itu. Mereka semua tahu, apa yang dimulai Pak Agus di Gunung Kawi belum selesai. Dan tumbal pertamanya baru permulaan. Malam itu suasana kampung Wonorejo sunyi banget. Jalanan udah sepi sejak maghrib.
Dan hampir semua warga milih tutup pintu rapat-rapat. Bukan karena hujan, bukan juga karena angin, tapi karena malam itu, malam Jumat Kliwon, dan setelah serangkaian kejadian aneh yang udah bikin warga nggak bisa tidur tenang, malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Langit mendung, tapi nggak hujan. Udara gerah, tapi dingin merayap dari tanah. Bulan nggak kelihatan, cuma awan kelabu yang sesekali disinari petir jauh di kejauhan. Di tengah suasana yang ganjil itu, satu sosok berdiri di depan rumah Pak Agus, Ustadz Fahmi. Beliau bukan orang sembarangan. Di kampung Wonorejo, namanya disegani. Ucapannya selalu dituruti, dan kalau dia udah turun tangan, biasanya masalah akan selesai. Tapi malam itu, wajahnya kelihatan berat. Ada beban di matanya. Bukan takut, lebih kerasa prihatin, dan juga firasat buruk. Ustadz Fahmi berdiri di depan pagar rumah Pak Agus. Tangannya ngetuk pelan 3 kali. Nggak ada suara. Rumah itu gelap. Cuma lampu di ruang tamu yang menyala redup dari balik tirai. Ustadz Fahmi ngetuk lagi. Kali ini agak keras. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka pelan. Pak Agus berdiri di sana. Wajahnya kurus, mata cekung, keringat dingin mengalir di pelipis. Padahal malam itu nggak panas sama sekali. Dia diam sesaat ngelihat wajah Ustadz Fahmi. Lalu pelan-pelan buka pintu lebih lebar. "Saya cuma mau bantu," kata Ustadz Fahmi, pelan, nggak maksa, nggak nuduh. Hanya suara lembut yang keluar dari niat tulus. Pak Agus sempat ngangguk kecil, tapi kayak orang ragu. Tangannya masih tremor kecil waktu dia nyilakan Ustadz masuk ke dalam. Ruang tamu rumah itu terasa lain. Aroma dupa pekat banget. Di pojok ruangan ada mangkuk tanah, lihat berisi air, dan bunga-bunga yang udah mulai layu. Di bawah meja ada tumpukan kertas bertulisan tangan dengan aksara yang nggak dimengerti Ustadz Fahmi. Tapi beliau nggak tanya. Beliau duduk pelan di sofa dan menunggu. Pak Agus akhirnya duduk di seberangnya. Diam cukup lama. Nafasnya berat, matanya berkaca-kaca. Lalu di antara keheningan dan bau asap dupa, dia mulai cerita. Suaranya pelan, tapi jelas. Setiap kata terdengar seperti beban yang dia angkat satu persatu. Tahun 2015 katanya adalah tahun paling gelap dalam hidupnya. Usahanya bangkrut, alat produksi rusak, orderan berhenti, hutang menumpuk. Bahkan tagihan listrik rumah aja udah hampir 3 bulan nggak dibayar. Dia stres. Pernah suatu malam katanya, dia duduk di depan pintu rumah, ngelamun sambil bawa foto anak-anaknya. Nggak tahu lagi harus ngapain. Sampai suatu hari, teman lamanya datang. Teman yang dulu pernah kerja bareng di pabrik kayu. Orangnya udah lama nggak kelihatan. Tapi tiba-tiba muncul, rapi, kaya, dan misterius. Namanya Mas Joko. Dia dengar kabar dari orang-orang soal kondisi Pak Agus, dan dengan senyum aneh, dia bilang, "Kalau kamu siap, saya bisa bawa kamu ke tempat yang akan mengubah segalanya." Pak Agus awalnya nolak, tapi rasa putus asa kadang bisa ngalahin logika. Dia akhirnya nyerah. Dan beberapa hari kemudian, dia ikut Mas Joko naik mobil menuju arah selatan. Tujuannya, Gunung Kawi. Awalnya dia pikir cuma mau nyepi, cari ketenangan. Salat malam di puncak gunung, mungkin istighfar dan minta petunjuk. Tapi perjalanan mereka nggak berakhir di tempat umum. Mas Joko malah ngajaknya masuk ke jalan kecil di belakang pura tua. Jalannya sempit, dikelilingi pohon bambu yang rapet. Suasana makin dingin, hening banget. Sampai suara daun jatuh pun kedengeran jelas. Mereka turun ke lembah kecil, dan di ujung lembah itu ada bangunan batu hitam, bentuknya kayak candi mini, tapi sudah tua dan ditumbuhi lumut tebal. Mas Joko nggak ngomong banyak, cuma bilang, "Duduk di tengah, jangan tanya apa-apa. Diam sampai kamu dengar suara dari balik asap." Dan benar saja, waktu Pak Agus duduk di sana, dupa-dupa yang diletakkan di sekitar bangunan mulai menyala sendiri. Asapnya tebal, wangi aneh, kayak bau bunga busuk yang dicampur minyak tanah. Lalu, dari balik asap itu, ada suara laki-laki tua, bukan dari depan, bukan dari kiri atau kanan, tapi kayak muncul dari dalam kepalanya sendiri. Suara itu bicara pelan, tapi jelas. "Kamu datang untuk minta kekayaan." Pak Agus kaget.
Tapi dia nggak bisa jawab. Mulutnya kaku. Dia cuma bisa angguk. Rezeki akan datang. Hidupmu akan berubah. Tapi kamu harus bayar. Darah daging sendiri, tumbal. 1 untuk awal. Lalu setiap 7 tahun. Pak Agus nggak langsung jawab. Dia takut. Tapi sebelum dia turun gunung, Mas Joko ngasih dia batu hitam kecil. Katanya simpan di dompet, jangan pernah dibuang. Kalau batu itu hilang, maka semuanya akan kembali ke titik awal. Dia bawa batu itu pulang. Dan sejak saat itu, hidupnya berubah. Tiba-tiba aja ada orderan besar dari luar kota. Mesin produksi yang rusak mendadak nyala lagi. Padahal sebelumnya udah didiagnosa rusak parah. Pegawainya kerja lebih cepat tanpa lelah. Uang datang terus-menerus. Hutang lunas dalam sebulan. Dalam waktu 6 bulan, dia udah punya 4 cabang usaha. Dan penghasilannya ratusan juta tiap minggu. Pak Agus mulai lupa sama perjanjiannya. Dia pikir semua ini berkah. Tapi malam-malam, dia sering mimpi. Dalam mimpi itu, dia kembali duduk di candi batu hitam. Dan suara itu datang lagi. Cuma 1 kalimat. Anakmu. Usianya hampir cukup. Dia bangun dalam keringat dingin. Tapi dia masih coba berpikir positif. Sampai hari ulang tahun Rehan yang ke-17 datang. 3 hari setelah ulang tahun itu, Rehan meninggal. Ditabrak mobil. Tragedi yang sampai sekarang masih jadi luka terbesar dalam hidupnya. Malam itu Pak Agus nangis di depan Ustaz Fahmi. Air matanya deras. Dia nyesel. Dia bilang, kok saya pikir ini cuma mimpi. Saya pikir itu cuma sugesti. Tapi ternyata semua beneran. Saya kasih anak saya. Saya biarin Ustaz Fahmi cuma diam. Tapi wajahnya makin tegang. Karena cerita Pak Agus nggak berhenti di situ. Setelah Rehan meninggal, suara dalam mimpi itu datang lagi. Kontrakmu belum putus. Setiap 7 tahun, darah harus dibayar. Pak Agus tunjuk ke kalender yang digantung di dinding. Tahun itu, tahun ke-7 sejak dia naik ke Gunung Kawi. Dan yang tersisa di rumah itu, cuma Dira. Ustadz Fahmi langsung berdiri. Wajahnya berubah. Dia tahu, waktu mereka nggak banyak. Dan malam Jumat Kliwon itu bukan malam biasa. Karena malam itu, suara tangisan dari kamar Rehan terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan suara tangis anak laki-laki. Melainkan suara tawa pelan dari sosok yang belum seharusnya kembali. Sejak malam Pak Agus buka suara ke Ustaz Fahmi, suasana kampung Wonorejo makin mencekam. Bukan cuma karena cerita-cerita ganjil yang udah menyebar, tapi karena semua orang tahu waktunya makin dekat. Apalagi setelah tahu kalau tahun itu adalah tahun ke-7 sejak perjanjian Gunung Kawi itu dibuat. Dan satu-satunya anak yang tersisa di rumah itu adalah Dira. Waktu itu, Ustadz Fahmi nggak buang-buang waktu. Malam berikutnya dia ngajak beberapa warga dan tokoh desa yang bisa bantu. Ada Pak Lukman yang sering mimpin doa bersama. Ada Bu Narti yang katanya punya garis keturunan dari Dukun Putih. Dan ada beberapa pemuda yang disuruh jagain rumah dari luar. Mereka semua kumpul di rumah Pak Agus pas malam Jumat Kliwon. Mereka bawa kitab suci, air doa, minyak wangi, beberapa lilin putih, dan kertas doa yang ditulis tangan. Rumah Pak Agus gelap waktu mereka datang. Pak Agus sendiri yang bukain pintu. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Matanya sembab, kayak udah nggak tidur berhari-hari. Tapi dia cuma bilang satu hal. Tolong selamatin anak saya. Begitu masuk ke ruang tengah, suasana langsung berubah. Angin dingin dari dalam rumah menyambut. Padahal semua jendela ditutup, tirai digembok. Tapi hawa dinginnya beda. Bukan dingin biasa. Dingin yang bikin kulit merinding dan dada berat kayak dipeluk kabut tebal. Mereka duduk melingkar di ruang tengah. Lilin dinyalain, air doa disebar di sudut-sudut rumah, dan ruqyah mulai dibacakan. Suara ayat suci menggema pelan, tapi pasti. Suara Ustaz Fahmi tenang tapi tegas. Dan pas baru 5 menit bacaan dimulai. Blok. Semua lampu mati. Seketika, lilin yang tadi menyala terang, satu persatu padam. Seolah ditiup dari dalam. Dan saat lilin terakhir mati, jendela yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka keras. Angin dingin masuk, bawa aroma busuk yang nyengat. Seperti bau bangkai dicampur dupa basi. Udara langsung berubah. Langit di luar gelap. Petir menyambar jauh di kejauhan. Tiba-tiba, dari dalam kamar Dira terdengar suara jeritan. Semua langsung lari ke sana. Dan mereka lihat Dira lagi kejang-kejang di tempat tidur. Badannya naik turun nggak karuan. Matanya putih semua.
tangannya mengepal. Dan yang bikin semua orang mundur waktu Dira mulai ngomong. Tapi itu bukan suara anak kecil. Itu suara laki-laki. Tua, kasar, dalam. Kalian pikir bisa lepas begitu saja? Kalian pikir darah ini cukup? Belum lunas. Belum selesai. Suaranya kayak menggema dari dalam dinding. Pak Agus langsung jatuh sujud, nangis-nangis sambil minta ampun. Dia peluk kaki Ustaz Fahmi sambil gemetar. Tapi suara dari tubuh Dira malah ketawa. Ketawa panjang, tajam, nyaring. Ketawa yang bikin telinga panas dan jantung nyut-nyutan. Dira muntah. Tapi yang keluar bukan cuma cairan, tapi darah segar. Banyak, sampai kasur basah semua. Setelah itu, dia langsung pingsan. Ustaz Fahmi dan yang lain gak nyerah. Mereka terus bacain doa, makin keras. Minyak zaitun dibasahin ke lantai. Ayat-ayat terus dilantunkan tanpa jeda. Suara dari tubuh Dira makin keras, tapi perlahan-lahan mulai melemah. Tapi tepat saat suara itu mulai menghilang, ada satu kejadian yang bikin semua orang diem. Lukisan foto keluarga Pak Agus yang digantung di dinding ruang tamu tiba-tiba berubah. Awalnya masih biasa. Foto itu adalah foto keluarga lama. Ada Pak Agus, Bu Rina, Rehan, dan Dira. Tapi perlahan, bagian wajah Rehan mulai kabur, hilang. Kayak dicoret pakai kuas. Hitam tak kasat mata. Lalu bagian wajah Dira mulai pudar juga. Dan akhirnya yang tersisa cuma Pak Agus. Berdiri sendirian dengan latar belakang gelap pekat dan senyum aneh. Waktu itu semua orang diem. Bahkan suara doa terhenti sejenak. Nggak ada yang bisa jelasin apa yang mereka lihat. Tapi satu hal yang pasti, ini bukan sekadar gangguan biasa. Ini kutukan. Malam itu, ritual berakhir sekitar pukul 3 pagi. Dira nggak sadarkan diri sampai pagi. Dan pas dia bangun, dia nggak ingat apa-apa. Cuma bilang, kakak datang semalam. Kakak bilang ayah harus pergi sebelum waktunya habis. Esoknya Pak Agus mutusin buat angkat kaki dari kampung itu. Dia, Bu Rina, dan Dira ninggalin rumah itu tanpa pamit panjang. Cuma nitip satu pesan ke ketua arti. Jangan pernah biarkan siapapun tinggal di rumah itu. Jangan buka pintu setelah jam 12 malam. Sejak hari itu, rumah Pak Agus kosong. Dibiarkan begitu aja. Rumput di taman tumbuh liar. Cat dinding mulai terkelupas. Jendela-jendela kusam. Tapi yang bikin orang nggak berani deketin adalah suara-suara aneh yang masih sering terdengar. Beberapa warga yang lewat malam-malam ngaku dengar suara tangisan anak kecil dari dalam rumah. Kadang terdengar suara tawa perempuan. Kadang juga ada suara laki-laki tua yang berat dan pelan bilang, "Masih satu lagi." Ketua RT pernah coba nyuruh tukang bersihin rumah itu. Tapi baru 2 jam di dalam, tukangnya lari ketakutan. Katanya, waktu lagi sapu-sapu di ruang tamu, semua pintu kamar tiba-tiba kebuka sendiri. Dan di cermin ruang tengah, dia lihat bayangan Rehan berdiri sambil senyum pucat. Setelah itu, dia muntah darah dan gak berani balik. Rumah itu sekarang dianggap rumah angker. Anak-anak dilarang main dekat situ. Pemuda-pemuda yang suka uji nyali pernah coba masuk setelah jam 12 malam. Salah satunya sekarang dirawat di rumah sakit jiwa. Katanya waktu masuk ke dalam, dia ngelihat keluarga Pak Agus duduk di meja makan. Semuanya diem. Dan Rehan berdiri di belakang, pegang batu hitam kecil. Warga percaya perjanjian Pak Agus belum selesai, tumbal belum lunas, dan kontrak dengan makhluk Gunung Kawi itu masih berjalan. Masih aktif karena batu hitam itu belum dihancurkan. Dan tubuh Rehan belum dimakamkan sesuai syarat pemutusan. Yang paling menakutkan, sekarang ada kepercayaan baru. Konon, siapapun yang masuk ke rumah itu setelah jam 12 malam akan dianggap bagian dari keluarga. Dan jika kamu anak sulung, kamu akan dihitung sebagai calon tumbal berikutnya. Jadi kalau kamu suatu saat main ke daerah Wonorejo dan ngelihat ada rumah besar tua di ujung gang yang halamannya penuh rumput liar, cat dindingnya pudar, dan semua jendelanya tertutup rapat, jangan coba-coba deketin. Apalagi kalau kamu sendirian, apalagi kalau kamu penasaran, karena mungkin kamu yang selanjutnya